Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan. Sebentar teman-teman, saya mau lihat dulu. Oke, masih nge-record. Jadi rekamannya masuk ke sini teman-teman, habis itu nanti saya ekstra audio. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan akhirnya kita berada di ujung CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut. Yang banyak banget di kolom komentar, "Bang, ayo Bang, cari ujungnya CBL." Ternyata ujungnya CBL itu di sini teman-teman. Dan saya minta maaf sebelumnya ya, narasi-narasi sebelumnya itu banyak sekali saya mengatakan bahwa ujungnya CBL ini adalah di Banjir Kanal Timur, habis itu menuju ke Laut Marunda. Ternyata tidak teman-teman. Ujung dari CBL ini adalah CBL sendiri. Dan nanti menuju ke sana itu adalah laut lepas sudah, ataupun ya Laut Marunda sih. Tapi kan saya tidak mengatakan bahwa di narasi sebelumnya saya mengatakan bahwa ujung dari CBL ini adalah Banjir Kanal Timur. Padahal bukan ya teman-teman. Ini ujung CBL adalah langsung ke Laut Marunda. Oke, kita akan melihat dulu suasana di CBL ini seperti apa, dan doakan mudah-mudahan penerbangan di sini selamat, karena saya sudah berada di pinggiran laut dan mudah-mudahan saya tidak ketemu namanya elang laut. Nauzubillah min dzalik ya. Saya agak deg-degan sebenarnya terbang di pinggir laut. Oke, kita langsung saja terbang mengelilingi CBL. Bismillah. Oke, kita dari sana ya, dari arah Kali Gabus. Ya, ini Kali Gabus viral nih ya. Oke, kita di sana itu ada kok sana sih? salah. Putar. Kebalik. Maaf. Waduh. Drone-nya, pilotnya EO nih. Mohon maaf ya. Nah, inilah dia ujungnya, dan ini lebar sekali ya. Dan sebelah kiri ini pabrik ya. Entah ini pabrik apa. Kita coba zoom ya. Ini setahu saya Pertamina sih yang punya nih. Soalnya tadi saya lewat di video sebelumnya ya. Oh iya, bagi kalian yang baru pantengin ini channel, di subscribe aja channel ini teman-teman. Karena banyak sekali informasi-informasi tentang pengembangan Bekasi ya, khususnya di Bekasi Utara ini. Yang bagi kalian yang ingin melihat ya perkembangannya. Karena di video sebelumnya saya benar-benar menyusuri pinggiran sungai Kali CBL ya, dari Kali Gabus, ujung Kali Gabus, habis itu saya berbelok menyusuri Kali CBL ini. Dan akhirnya berjumpalah kita ya di CBL ini, dan saya akan terbang tinggi agar sinyalnya nggak putus ya. Dan mohon maaf ya, saya terbangnya miring nih. Saya akan rubah ya, terbang miring agar saya tetap mendapatkan sinyal. Karena kalau saya lurus terus ini, saya takutnya tekan sudah mulai putus-putus sinyalnya. Saya terbang miring, sikat miring nih. Terbang miring, yang pasti orangnya nggak miring ya. Orangnya masih waras. Drone-nya aja yang terbang miring agar sinyalnya nggak putus. Karena agak sedikit berbelok teman-teman. Jadi beloknya agak ke kiri tadi ya. Kalau kalian lihat, takutnya kalau dia berbelok kiri ketutup nanti sinyalnya ya. Seperti inilah teman-teman CBL ya. Ini dari sisi sana dulu ya, dari arah ke Gabus. Oke, kita belok aja lah ya. Pokoknya kalau lurus saja ke sana, itu ada Kali Gabus. Nah, tadi itu saya melewati jalan inspeksinya itu di ujung sini nih. Ini nah. Nah, jalan inspeksinya ini. Nah, ini kalau kalian benar-benar telusuri ya, lurus saja ke sana ini menuju ke Kali Gabus, teman-teman. Ke Jalan Raya Gabus ya. Seperti itu. Oke, kita RTH, Retentroham, menuju ke ujung ya. Saya juga agak benar-benar penasaran saya ini.
Oke. Wow, oh itu bentuknya. Banyak tambak-tambak. Ya, ada pagar laut nggak nih di sini nih? Iya, rame nih masalah pagar laut ya. Nah, di depan kita ini ada gedek apa ya? Duh, lupa istilahnya, maaf ya. Perahu gedek kalau nggak salah ya. Jadi dia mengantarkan warga dari sisi kanan ini menuju ke sisi kiri, teman-teman. Yes, itu dia ya kapalnya. Oke, itu dia. Oke, kita sambil dia mengantar sampai depan ya. Dan ini biayanya 3.000 teman-teman sekali nyebrang ya. Dan worth it banget ya 3.000 daripada kalian nyelam nyelam sendiri di sini ya. Nah, oke, itu dia ya. Oke, kita ke ujung ya. Bismillah. Kita menuju ke sana. Oke, ntar ya, ini buat sinematiknya dulu. Set. Bendera merah putih cuy. Bendera kesayangan kita ya. Dan di sini teman-teman banyak kapal-kapal ini ya, kapal-kapal batu bara yang lewat. Ada takbut, berarti harusnya ada kapal gede di sini nih. Bismillah, doain ya, mudah-mudahan lancar nih penerbangan. Oke. Sana. Sana ya. Gua kesana dulu ya. Lu pokoknya jangan terbang di atas 100 ya. Lu terbang di bawah 100 ya. Iya di atas 100 gua. Oke, ini dia teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan nggak ketemu ulang laut ya. Amin. Oh, di sini sedang ada proyek ke. Ini kayak reklamasi gitu ya.
Ini anginnya lagi masuk ke dalam. Dari ini angin laut masuk ke darat ini teman-teman. Ini dia ya ujungnya. Jadi di ujung sana itu kayak ada itu ya teman-teman ya, kayak ada laut, kayak habis diuruk gitu, ya nggak sih? Cuma nggak mungkin inilah ya, ini alami nih karena nggak ada jalur dump truck di sini nih, iya kan? Tuh. Max altitude reached. Kita ada di ketinggian 500 ya. Oke, kita coba hovering ya. Lihat. Oke, inilah suasananya, teman-teman. Sangat indah sekali Indonesiaku, ya Allah. Cuma kenapa ya kita belum bisa menjadi negara maju ya? Karena korupsi di Indonesia itu, ya Allah, nauzubillah min dzalik deh. Semoga sifat tersebut tidak nyantol ke diriku, istriku, dan anak-anakku, ya Allah. Amin. Yang menghancurkan Indonesia ini kan sebenarnya karena korupsi sebenarnya, teman-teman. Ya Allah. Itu dia ya teman-teman ya, kalian bisa lihat ya CBL dari ujung muaranya ataupun hilirnya. Iya ya, ini nggak ada reklamasi sini. Cuma pagar-pagar lautnya mulai kelihatan nih kayaknya nih. Ini apa nih, tambak kah atau pagar laut? Oh walah, ini gue kenal nih tempat. Oh anu, ini pagar laut Bekasi ini teman-teman. Ini oh ya, ini saya mau jelasin sedikit ya teman-temannya. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat itu membuatkan kebijakan untuk dibuatnya alur laut. Nah ini nih alur nelayan teman-teman. Ini yang saya kasih panah ya. Nah ini dibuatkan karena nggak bisa dipungkiri ya teman-temannya, laut itu saat ini sudah ada sertifikatnya, dan itu ya walau-walam kalian mau protes mau apa, cuma kenyataannya ini laut kita ini sudah ada sertifikatnya, dan ini pagar-pagar laut ini ada yang punya teman-teman. Dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat ini mengambil kebijakan untuk menyelamatkan nelayan-nelayannya untuk dibuatkan alur laut. Karena nanti di sini, ini just informasi aja buat kalian ya, akan ada proyek strategis nasional yang akan masuk ke sini, yaitu sambungan nih, kalau ujung sana ya kalian lihat yang saya kasih panah itu Tanjung Priok teman-teman. Jadi nanti Tanjung Priok ini dia akan nyambung ke Bekasi teman-teman. Dan nanti ini bocoran juga buat kalian ya, ini info yang saya dapatkan dari ordal. Ini nanti akan ada tol laut dari Marunda menuju ke Return to home. Marunda menuju ke
ke Bekasi. Jadi tolnya di atas laut. Jadi ya memang menjadi perdebatan yang tiada habisnya ya. Cuma memang ya apapun itu, kalau saya secara pribadi ya melihatnya memang yang penting tidak merusak alam. Cuma kalau kayak gimana yang ngejelasinnya ya? Susah juga ini teman-temannya yang ngejelasinnya ya. Soalnya kalau misalnya laut ditimbun, ini sudah pasti secara ekologis laut pasti terganggu. Cuma memang di mana-mana namanya pembangunan di atas air itu pasti akan menimbulkan gejolak air ataupun gejolak ekologis yang ada di bawahnya, itu sudah pasti, dan akan membutuhkan waktu lah istilahnya untuk mengembalikan ataupun mengrekondisi kondisi laut di daerah tersebut yang dilakukan pembangunan. Dan memang kita juga nggak bisa menghalangi ataupun menghambat pembangunan ya, karena hidup itu harus terus maju. Cuma di sini saya mau menekankan bahwa kita harus berbagi dengan alam. Itu yang saya mau tegaskan di sini. Kita harus berbagi dengan alam, bukan kita sisakan untuk alam ya. Kalau kalimat sisa itu berarti ya sisa-sisa makanan, ataupun kalimat sisa ini kan negatif ya. Tapi kalimat lebih tepatnya mungkin kita harus berbagi dengan alam agar perjalanan hidup kita ini seimbang, teman-teman. Karena kalau semuanya kita ambil, semua kita keruk, semua kita eksploitasi habis-habisan, pasti tunggulah bencana alam yang akan kita dapatkan. Dan saat ini sudah sangat banyak sekali bencana alam yang sudah kita terima ataupun akan menghantui kita ke depannya. Saat ini banyak sekali banjir bandang dari hulu ke hilir yang tidak bisa terkontrol dengan baik, diakibatkan karena banyaknya pohon-pohon ditebang, dijadikannya resort ataupun villa-villa ataupun tempat wisata ya. Saat ini saya tinggal di Jakarta ya, dan sudah beberapa kali meliput di daerah Bogor. Jadi di Bogor itu teman-teman ada namanya Eger Adventureland ya. Saya sebutin aja mereknya ya. Ini Eger Adventureland ini merupakan produk jualannya itu bernuansa alam ya, bernuansa alam lagi pecinta alam ya. Jadi kayak tas-tas backpacker gitu-gitulah. Cuma saya agak menyayangkan kenapa Eger Adventureland ini dia membangun tempat wisata yang seyogyanya di situ tidak boleh ada pembangunan. Seperti contohnya di Gunung Pangrango ya, di Bogor sana, ataupun di Gunung Mas ya, berdekatan aja itu. Habis itu di Gunung Tangkuban Perahu, di mana baru disidak oleh Kang Deddy Mulyadi, dan di sana sudah disegel. Cuma sidak yang saya lakukan sendiri menggunakan drone, 10 hari setelah dilakukannya penyegelan, itu masih dilakukannya pembangunan di sana. Dan kata Kang Deddy Mulyadi, ini di bawah bawah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, bukan dinas ya. Kalau kementerian berarti pemerintah pusat, kalau dinas dia pemerintah daerah. Saya bingung kenapa Kementerian Lingkungan Hidup tidak mengambil tindakan tegas untuk mengstop dan menghancurkan bangunan di sana. Saya juga bingung kenapa tidak bisa dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya salam hormat saya dengan Kang Deddy Mulyadi ya, sangat serius dalam menata wilayahnya ya, masuk topoksi beliau, dan Jawa Barat masuk topoksinya pasti Jawa Barat lah ya, karena Gubernur Jawa Barat salah satunya adalah daerah Cisarua, Puncak Bogor, di mana di situ Hibis Fantasi Puncak Bogor yang tadinya banyak sekali bangunan-bangunan wisata, tempat wisata bermain, itu sekarang sudah diluluhlantahkan dan sudah kembali ke alamnya, teman-teman. Dan kita menunggu Kementerian Lingkungan Hidup apakah akan berani seperti Kang Deddy Mulyadi untuk meratakan Eger Adventureland dan juga Eger Adventureland yang di Puncak Bogor dan juga yang di Tangkuban Perahu, atau hanya omon-omon belaka saja.
kita nanti lihat. Katanya sih habis bulan puasa ini, cuma habis bulan puasanya kita nggak tahu kapan. Habis bulan puasa bisa bulan 7, 8, 9, November, Desember, atau tahun depan lagi. Kita nggak tahu apakah, nanti kita lihat perkembangannya teman-teman, dan insya Allah nanti akan saya liput juga di sana. Dan ya saya mohon maaf kalau saya mengambil video secara diam-diam, karena saya sudah mencoba masuk ke dalam dengan cara yang baik, sudah izin ke dalam, tapi tidak dikasih izin, mau gimana? Ya udah, saya pakai cara saya, dan saat ini Eiger Adventure Land yang di puncak Bogor itu sudah disegel, berarti sudah kembali ke negara berarti. Jadi saya berhak untuk bisa mengambil video tersebut karena sudah kembali ke negara, dan negara ini milik masyarakat Indonesia, bukan milik pribadi. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Muara ataupun Hilir CBL Cikarang Bekasi Laut Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.